Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang. Yang pertama itu ada saya sendiri yang bernama Selamat Riyadi, dan ada teman saya yang bernama Sarum Mawaddah. Di sini kami dari kelompok 10 membahas tentang pengertian dan fungsi pemasaran hasil pertanian. Yang pertama itu ada pengertian pemasaran hasil pertanian. Pemasaran pertanian adalah serangkaian kegiatan ekonomi berturut-turut yang terjadi selama perjalanan komoditas hasil pertanian, mulai dari produsen primer sampai ke tangan konsumen. Kemudian, pemasaran hasil pertanian memiliki fungsi. Fungsi yang pertama itu ada fungsi penyimpanan, fungsi transportasi, fungsi standarisasi, fungsi guarding, dan fungsi periklanan. Margin pemasaran hasil pertanian merupakan perbedaan antara harga yang dibayar oleh konsumen untuk produk tersebut dengan harga yang diterima oleh produsen untuk menghasilkannya. Konsep dasar margin pemasaran itu sendiri ada dua sisi analisis, yaitu dari harga dan biaya pemasaran. Dari aspek biaya produk, secara sistematis dapat dirumuskan M sama dengan PR dikurang PF, di mana M itu menggambarkan margin pemasaran, PR itu menggambarkan harga di tingkat pengecer, dan PF itu menggambarkan harga di tingkat petani. Dan yang kedua, dari aspek biaya pemasaran dapat dirumuskan MP sama dengan BP ditambah KP. MP itu merupakan margin pemasaran, KP keuntungan pemasaran, dan BP merupakan biaya pemasaran. Rantai pemasaran dari lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemasaran hasil pertanian. Saluran pemasaran barang konsumsi umumnya ada 5 saluran, yaitu yang pertama ada produsen ke konsumen, produsen pengecer konsumen, yang ketiga ada produsen pedagang besar pengecer konsumen, dan yang keempat ada produsen agen pengecer konsumen, yang kelima dan yang terakhir ada produsen agen pedagang besar pengecer dan konsumen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarum Mawaddah akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai efisiensi dan solusi pemasaran hasil pertanian. Yang pertama ada efisiensi pemasaran. Dalam efisiensi pemasaran, untuk menghadapi persaingan global yang semakin ketat ini, pemasaran mempunyai peran penting dalam meningkatkan daya saing produk. Mengingat produk domestik kalah saing dengan produk impor karena lemahnya sistem pemasaran yang terjadi. Lemahnya sistem pemasaran tersebut akan memperlemah daya saing yang kemudian akan mengurangi pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Kemudian, dalam globalisasi perdagangan bebas menyebabkan timbulnya arus barang produk pertanian, baik dalam produk pertanian primer maupun produk olahan dari impor dan ekspor yang tinggi. Oleh karena itu, adanya koordinasi dari distribusi ke konsumen yang semakin efektif dan efisien sangatlah dibutuhkan. Kemudian ada revolusi sistem pemasaran dari pasar yang tidak terorganisasi ke pasar yang terorganisasi, terutama pada pasar tradisional ke pasar modern. Adanya perubahan tersebut akan mengakibatkan terjadi di berbagai kegiatan dalam upaya untuk menstandarisasi produk yang akan dijual. Kemudian, revolusi sistem pemasaran yang dilakukan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pasar terminal agribisnis. Adapun dua macam efisiensi pemasaran. Yang pertama ada efisiensi operasional, di mana mengukur produktivitas
pelaksanaan fungsi pemasaran. Yang kedua ada efisiensi harga, di mana harga pasar mencerminkan biaya produksi dan biaya pemasaran yang memadai ke seluruh sistem pemasaran. Yang kedua ada solusi pemasaran. Di dalam solusi pemasaran ini dilakukan pemasaran agribisnis atau usaha pertanian yang mencakup segala kegiatan dan usaha yang berhubungan dengan perpindahan hak milik dan fisik dari barang-barang hasil pertanian dan kegiatan usaha pertanian dari tangan produsen ke konsumen. Terkait di dalamnya ada kegiatan-kegiatan serta jasa-jasa tertentu yang menghasilkan perubahan dari barang tersebut. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan petani, yang pertama itu ada peningkatan produk yang dijual, yang kedua ada harga produk, yang ketiga ada biaya produk dan pemasaran produk. Kemudian ada 3 strategi utama dalam konteks pemasaran. Yang pertama itu ada strategi biaya murah tanpa mengabaikan kualitas produk dengan cara melakukan efisiensi biaya produk. Yang kedua ada strategi diferensiasi produk, produk inti, produk formal, dan produk secara keseluruhan. Dan yang ketiga ada strategi fokus. Baiklah, itulah hasil penyampaian dari materi kelompok 10. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.